Loh, Om Swastiastu. Di sini saya Puturis Arteoga, NIM 135, akan mempresentasikan materi tentang arsitektur modern. Next. Ikut anggota kelompok dari kelompok 7. Next. Arsitektur modern. Perkembangan dunia pada masa itu, yaitu pada tahun 1900 hingga 1940-an, masih terkait akibat dari industrialisasi sehingga muncul berbagai macam reaksi di bidang arsitektur. Dan munculnya mesin-mesin yang dapat membuat bahan bangunan dengan cara cepat dan juga sudah mencapai standar yang ditentukan, membuat kalangan arsitek mencoba dan mencari hal-hal baru dalam hal desain. Begitu pesatnya kemajuan dalam bidang teknologi yang membuat manusia cenderung untuk sesuatu yang ekonomis, mudah, dan bagus adalah faktor utama terciptanya arsitektur modern. Keunggulan dari arsitektur modern ini yaitu arsitektur modern memiliki keunggulan yang dimana sudah terdapat teknologi pada masa ini, seperti mesin yang dapat membantu proses perancangan bangunan dan pembuatan material yang sudah sesuai dengan standar. Next. Karakteristik arsitektur modern. Yang pertama, ada kesederhanaan sampai ke dalam inti desain. Yang dimana yang dimaksud ini merupakan bangunan yang didesain ini masih tergolong sederhana. Yang kedua ada prinsip less is more. Prinsip less is more ini mengacu pada pendekatan minimalis pada bangunan. Tidak ada penggunaan ornamen atau elemen bangunan yang berlebih, dan setiap bagian terbentuk berdasarkan fungsi sekaligus keindahan secara bersamaan. Yang ketiga ada rancangan yang terbuka dengan banyak elemen kaca. Berbeda dengan tata ruang pada bangunan tradisional, bangunan bergaya arsitektur modern umumnya memiliki denah lantai yang jauh lebih terbuka dengan minimnya keberadaan pembatas ruangan, dan juga banyaknya penggunaan kaca sebagai satu spot pemandangan dan pencahayaan, sehingga rumah bergaya arsitektur modern umumnya terkesan sangat terbuka. Yang keempat, ada elemen garis yang simetris dan bersih. Hampir semua bangunan ikonik bergaya arsitektur modern memiliki elemen garis yang sangat kuat, baik itu elemen garis horizontal pada denah hingga garis vertikal dan diagonal pada gubahan massa dan fasad bangunan. Yang kelima, ada memperhatikan hubungan bangunan dengan lingkungan sekitar. Nah, di sini di mana arsitek diminta untuk memperhatikan hubungan bangunan dengan lingkungan sekitar. Next. Yang berikutnya ada 5 aliran arsitektur modern. Yang pertama ada minimalis, yaitu gaya yang hanya menampilkan elemen bangunan seperlunya saja, sesuai fungsi, sesederhana, dan muncul kesan estetis dan elegan. Berikut contoh bangunannya. Next. Yang kedua ada bentuk sesuai dengan fungsi dan bahan. Pada aliran ini, bangunan lebih condong terhadap fungsional dan menonjolkan bentuk bangunan, yaitu fasad bangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Ketut Pujastawa Laksana, NIM 136, akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga, pernyataan bentuk melalui struktur. Yang dimaksud pada bagian ini adalah struktur bangunan pastinya akan pengaruhi bentuk bangunan. Bentuk lahir dari struktur bangunan. Berikut contoh bangunannya. Next. Yang keempat ada organik arsitektur. Merupakan aliran yang memadukan alam dengan bangunan atau memanfaatkan alam sebagai objek utama dalam mendesain bangunan. Berikut contoh gambarnya. Next. Yang kelima, perubahan sikap terhadap zaman lampau. Pada aliran ini, bangunan lebih condong terhadap fungsional dan menonjolkan bentuk bangunan. Berikut contoh bangunannya. Next. Reformasi tradisi sekolah arsitektur Bauhaus. Bauhaus adalah sebuah aliran atau gaya arsitektur yang didirikan oleh Walter Gropius pada tahun 1919. Lembaga pendidikan desain atau seni terapan yang didirikan pada tahun 1919 di Weimar, Jerman oleh Walter Gropius dan kawan. Secara historis diakui sebagai tunggal
pembaharuan dalam aktivitas desain. Kelahiran Bauhaus didahului dengan terbentuknya Deutscher Werkbund pada 9 Oktober 1907 di Munchen, Jerman, yang digagas oleh dua arsitek, terutama antara master dan murid. Sistem ini diperkenalkan oleh Johannes Eiten, seorang pelukis modern yang bergabung sebagai pengajar di Bauhaus pada 1920 dan membina mahasiswa baru dalam kuliah-kuliah pendahuluan. Setelah kepindahan Bauhaus dari kota Weimar ke kota Dessau 1926, baru bidang arsitektur mendapat perhatian khusus. Hal ini mulai terlihat pada kampus baru Bauhaus di Dessau yang didesain oleh Walter Gropius dengan penampilan bangunan berbentuk kubus dengan atap datar serta asimetris dan tanpa ornamentasi. Ketika kepemimpinan Bauhaus beralih dari Walter Gropius ke Hannes Meyer, seorang arsitek Swiss kawakan pada 1928, program pendidikan arsitektur lebih terfokus pada pemerintah kota, yaitu berdasarkan realitas sosial yang ada di mana terjadi permintaan akan pemukiman bagi para pekerja pabrik akibat pertumbuhan industri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, saya medik kemarin NIM 122 akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga, biografi Walter Gropius. Walter Gropius lahir di Berlin pada tanggal 18 Mei 1883 dan meninggal pada 5 Juli 1969. Walter Gropius adalah anak ketiga dari Walter Abdul Gropius dan Manon Auguste Pauline Weber. Gropius menikah dengan Alma Mahler 1879 sampai 1964. Janda dari Gustav Mahler, kemudian dari pernikahan mereka di Gropius adalah seorang arsitektur dengan Ludwig Mies van der secara luas dianggap sebagai salah satu master perintis arsitektur modern. Next. Karya-karya dari Walter Gropius. Phagos Factory tahun 1910 sampai 1911 Jerman. Pembangunan pabrik Phagos dimulai pada tahun 1910 ketika arsitektur Walter Gropius berusia 27 tahun. Gropius yang melakukan perjalanan ke Jepang pada tahun 1905. Pabrik Phagos menafsirkan ulang layar Shoji Jepang dalam baja dan kaca. Kerangka baja menahan beban bangunan sehingga pekerjaan pabrik dapat memiliki cahaya alami dan pemandangan terbuka. Next. Yang kedua, Office Factory World
The Exhibition Jerman. Pameran World pertama tahun 1914 diadakan di Repak di Cologne, Jerman. Bangunan Bruno tahun yang paling terkenal kubah prismatik pavilion kaca di mana hanya gambar hitam dan putih yang bertahan dari hari ini. Pada kenyataannya adalah negara berwarna cerah. Walter Gropius dan Altmaier merencanakan sebuah pabrik model untuk pameran. Next. Yang ketiga, Convention Interport de Chicago Tribune Tower pada tahun 1922. Pada tahun 1922, penerbit Chicago Tribune Pulpit dan Captain Horn mengumumkan kompetisi internasional untuk desain menara tribun. Entry pemenang dirancang oleh arsitektur New York John May Holst dan P260. Next. Biografi Miss van der Holt. Miss van der Holt lahir pada 27 Maret 1886, meninggal pada 17 Agustus 1966. Ia adalah seorang arsitektur berdarah Jerman Amerika. Oleh teman-teman sekampusnya, ia sering dipanggil Miss bersama dengan Walter Gropius dan Le Corbusier. Secara luas dianggap sebagai salah satu perintis arsitektur modern. Kemudian semasa pasca Perang Dunia, ia berusaha untuk mendirikan sebuah gaya arsitektur baru yang bisa mewakili zaman modern klasik dan gothic. Selanjutnya akan dilanjuti teman saya. Sini saya akan melanjutkan presentasi. Nama saya Edo Bagus Agung Dharmasuta, NIM 114. Karya-karya dari Ludwig Mies van der Rohe, Jerman Pavilion Internasional pada tahun 1929. Pavilion Barcelona dirancang oleh Ludwig Mies van der Rohe, adalah pavilion Jerman untuk pameran internasional pada tahun 1929 di Barcelona, Spanyol. Tidak ada pameran yang diadakan di pavilion ini. Bentuknya yang sederhana dimaksudkan sebagai zona ketenangan. Bagi pengunjung pameran yang lelah, tertarik ke pavilion dalam perjalanan ke stasiun berikutnya. Pemerintah Jerman tidak dapat menjual pavilion sehingga diruntuhkan pada tahun 1930. Bahkan tidak setahun setelah selesai, bahan dijual untuk menutupi biaya. Tugendhat House pada tahun 1928, ketika persiapan untuk pameran Barcelona dimulai, komisi penting lainnya datang ke kantor Mies. Sepasang industrialis kaya, Fritz dan Gret Tugendhat, menginginkan sebuah villa keluarga di sebidang tanah yang diterima sebagai hadiah pernikahan dari orang tua pengantin wanita di ibu kota provinsi Moravia, Brno. Mies merancang bangunan tersebut hingga tahun 1928 dan 1929, dan konstruksi di mana pada tahun 1929 uang tidak menjadi masalah bagi keluarga Tugendhat dan mereka siap memberikan kebebasan kepada Mies, bahkan dengan desain interior rumah. Oleh karena itu, bagi Mies, komisi menawar kesempatan unik untuk mewujudkan secara detail ide-idenya sendiri tentang arsitektur dan desain furniture tanpa batasan dari kliennya. Frankfurt
House, Chicago, 1940, USA. The Farnsworth House adalah rumah bersejarah yang dirancang dan dibangun oleh Ludwig Mies van der Rohe antara 1945 dan 1951. Rumah ini dibangun sebagai tempat peristirahatan akhir pekan satu kamar di lingkungan pedesaan di Plano, Illinois, barat daya pusat kota Chicago. Rumah baja dan kaca ditugaskan oleh Edith Farnsworth. Karakteristik dari Walter Gropius. Walter Gropius membuka kantor pada tahun 1910. Dunia arsitektur berkecenderungan meninggalkan historic style untuk menciptakan suatu idiom baru yang diturunkan dari kebutuhan modern dengan menggunakan teknik dan material modern dan mengekspresikan aspirasi modern. Pada tahun 1919, Walter Gropius menganggap fungsionalisme sebagai suatu kutukan pada zaman itu. Selama 4 tahun ia menjadi anggota kelompok arsitek ekspresionis yang satu sama lain melakukan korespondensi utopian. Karakteristik Mies van der Rohe. Mies van der Rohe mempunyai ciri khas arsitektur modern. Bentuk-bentuk bangunan yang ia rancang mempunyai bentuk yang sederhana, namun elegan dan sangat modern. Pemilihan material seperti kaca, baja, dan marmer semakin memperkuat kesan modern tersebut. Contohnya pada salah satu karya awal Mies pada tahun 1929, Barcelona Pavilion. Pada karya Mies van der Rohe mencoba untuk menunjukkan kemodernan arsitektur lewat denah dan bentuk. Sekian dari presentasi. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami.